Salam Bapak Ibu, saudara semua. Kembali bersuka cita ada di rumah Tuhan. Hari ini kita buka Alkitab kita dari surat Imamat. Kitab Imamat pasal 26 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Imamat pasal 26 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang pertama, Imamat 26. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu jalan pada-nya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi kesejahteraan dalam diri itu, sehingga kamu akan berbalik dengan tidak ditujukan kepada kamu. Aku akan menyediakan negaramu saja diri itu, dan pedang tidak akan mengintas negerimu. Baik, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saudara, ini pesan Tuhan kepada bangsa umat pilihan Tuhan. Pesan pertama dikatakan supaya jangan membuat berhala. Mungkin sekarang ini kita tidak ada dalam bentuk fisik berhala, tetapi berhala adalah sesuatu yang kita buatkan daripada Tuhan. Kita terikat kepadanya. Selamat. Apakah itu hobi, makanan, pekerjaan yang tidak bisa kita lepaskan, bahkan yang bisa merusak kesehatan kita, dan itu terikat kita lakukan, itu adalah berhala, di mana kita tunduk kepadanya dan kita tidak bisa melepaskannya. Ada satu ilmu hipnotis, kalau ada orang supaya dia jujur dikatakan, maka seorang yang pintar menghipnotis akan membuat orang itu tertidur, dan dia ditanya dalam tidurnya, dan dia bisa mendengar dan menjawab jujur. Itu pengaruh hipnotis. Jadi dia dipengaruhi. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena ada orang yang tidak bisa jujur. Dia terbelenggu oleh sesuatu yang membuat dia harus berdusta, berbohong, karena dia melakukan satu kejahatan. Dan kejahatan, kebiasaan buruk itu ditutupinya sedemikian rupa, dan dengan dihipnotis dia bisa terbongkar. Yang kedua, ada hipnotis yang membuat orang bisa melepaskan. Ada orang diikat oleh alkohol, minuman keras, diikat oleh seks bebas, diikat oleh rokok dan lain sebagainya. Dengan hipnotis dia bisa diatur sedemikian rupa dan dia menjadi lepas dari hal-hal itu. Cara-cara itu bukan cara-cara Tuhan. Cara yang lepas dari berhala-berhala itu adalah memang dengan mentaati firman Tuhan.
Jadi ternyata banyak hal berhala yang kita lakukan yang membuat kita tidak diberkati Tuhan. Sehingga dari pertama dikatakan janganlah kamu membuat berhala, sesuatu yang membuat kita terikat. Ya. Bentuk apapun, sebab ini tidak kita lakukan lagi bentuk patung. Memang ada beberapa orang membuat patung dan menyembah dan lain sebagainya mengikutinya. Tetapi di dunia modern ini banyak pekerjaan, apakah itu judi yang menjadi berhala, game, makanan, kecantikan, ketampanan, belanja. Kalau tidak belanja dia sakit, kalau dia tidak ngamuk dia sakit. Itu berhala-berhala di zaman modern. Ya, berbagai aplikasi yang kita tidak bisa lepas. Ada anak kalau nggak megang HP dia menjadi sakit, itu juga berhala. Jadi dikatakan hal-hal yang mengikat kita tidak bisa lagi leluasa datang sama Tuhan, beribadah melayani Tuhan, itu disebut berhala untuk zaman modern ini, saudara. Jadi poin yang pertama, janganlah kita mengikuti berhala-berhala itu dalam bentuk apapun. Dalam ayat ini bentuknya dijelaskan, bentuk patung, bentuk tubuh, apalagi orang kita ya. Kalau enggak belum ziarah ke tubuh ini, ke saring-saring ini, wah rasanya belum dapat sahala. Bentuk ukiran-ukiran, ornamen, aksara-aksara, rajutan-rajutan, barang-barang peninggalan. Hati-hati saudara, Tuhan tidak mau dia diduluan kali saudara. Selanjutnya dalam ayat yang kedua diingatkan, tolong ayat kedua. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku, hari-hari kebaktian. Dipelihara artinya dijalankan. Penting. Nomor satu, buang semua berhala, artinya ilah lain yang mau kita ikuti. Yang kedua, harus yang kita ikuti hari-harinya Tuhan, hari-harinya beribadah, kita jaga. Hari Minggu buat kita, yang lain ada hari Advent, hari ke-7 sampai di hari Sabtu. Tapi dikatakan harus ada hari yang teratur, kita pelihara hari-hari ibadah. Artinya kita datang kepada Tuhan pada hari itu memuji menyembah Tuhan. Kita tidak pergi kepada berhala. Kita tidak jalankan hal itu. Saudara, banyak orang sekarang diikat dari muda. Memang dia masuk ke dalam ikatan itu. Dan itu bisa merusak jiwa, pikiran, kesehatan kita, saudara. Kita yang masuk ke situ dan kita diikat. Kalau dikatakan jangan ada berhala, berhala itu akan mengikat kita. Kalau itu bentuk sesuatu yang kita konsumsi, kita pakai, akan mengikat dan merusak otak kita, merusak pikiran kita, merusak saraf kita, merusak pola pikir kita. Itu kali saya bertemu dalam satu kumpulan, ya, si bapak ini udah cukup berumur, dia bergetar terus. Ya, kenapa tangan itu selalu bergetar? Ya, dia terbiasa mengkonsumsi sesuatu, saudara. Dan walaupun sudah mulai kesehatan terganggu, tetapi dia tetap diikat. Dan dia tidak bisa lepas dari berhala itu sebab mengganggu saraf-saraf. Dan kalau tidak mengkonsumsi itu, ada orang tidak bisa konsentrasi, ada dia menjadi ngantuk. Itu disebut berhala. Dan yang kedua, harus ingat Tuhan, menyembah Tuhan. Nomor satu, hormati tempat kudus Tuhan, gereja ini. Hormati area ini. Ketika ini diserahkan, ini didoakan, jadi tidak boleh kita kotori. Kalau boleh saudara tidak tahan marisan, bolehlah di jalan saudara, jangan di lingkungan gereja ini. Kita harus menghormati tempat kudus Tuhan. Kata Tuhan, akulah
Tuhan Allahmu. Ayat selanjutnya. Jadi sudah 3 poin. Yang nomor 1, jangan berhala yang lain. Yang kedua, ingat hormati hari Sabat. Hari artinya ada satu waktu disebut hari. Ada 7 hari, tapi ada satu khusus dikhususkan. Harus kita luangkan waktu kebaktian dan menghormati tempat kudus itu, baik Allah, gereja itu, tanah di mana didoakan untuk tempat kita beribadah sungguh-sungguh. Yang ketiga, Tuhan kasih persyaratan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, dikatakan, aku akan memberi kamu hujan pada musimnya, pada masanya, sehingga tanah akan memberi hasilnya dan pohon di ladang memberi buahnya. Ada satu hal, kalau kita tadi sudah buang berhala, tidak nikah. Yang kedua, kita mau beribadah khusus. Kuduskan hari Tuhan, datang beribadah, dan kita menghormati tempat kudus gereja kita ini. Kita rawat, kita bangun, kita benahi, kita hormati. Berbeda dengan ibadah di padang atau di rumah. Hormati tempat kudus ini, Tuhan akan memberkati kita. Dan yang ketiga, dikatakan kita harus menurut ketetapan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Menjadi anak Tuhan yang penurut. Kalau saudara punya anak yang penurut, wah, senang sekali. Kalau kita sebagai anak Tuhan juga anak yang penurut, pasti kita akan punya kelebihan dari anak-anak yang tidak penurut. Ya, menurut Tuhan, mengikuti Tuhan, mengikuti ketetapan-ketetapannya. Kenapa firman ini tadi dikatakan jangan ada ini, jangan ini? Di situ umat Israel keluar dari Mesir, ada daerah yang mereka lewati, dan daerah-daerah yang mereka lewati adalah orang-orang yang menyembah berhala. Ada bangsa Mesopotamia, ada bangsa Kanaan, bangsa Het, Hewi, dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang menyembah berhala, dan mereka memelihara hari-hari khusus untuk menyembah dewa-dewi mereka. Mereka punya ilmu macam-macam mantra. Dan bangsa Israel diingatkan, jangan ikut aturan itu, ikut aturanku. Jangan ikut ibadah mereka, ikut ibadahku. Jangan pergi ke kuil mereka, pergilah ke bait Allah. Dan harus menghormati rumah Tuhan. Dan jangan lagi mengikuti peraturan-peraturan hari-hari, ramal-ramal mereka, tapi ikutilah hari peraturan Tuhan, saudara. Menjadi menurut tetap. Apa ketetapan itu? Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, turunlah 10 firman Tuhan dan peraturan-peraturan imamat. Kata imamat berasal dari kata imam. Imam artinya satu aturan hukum yang harus diikuti, satu prosesi. Ada cara untuk ini, cara ini, cara ini, cara ini. Imamat. Jadi saudara, memang ada aturan yang harus kita ikuti. Mengikuti peraturan-peraturan Tuhan. Kita menjadi orang yang penurut dan berpegang pada perintah Tuhan. Dan hasilnya adalah di ayat yang selanjutnya. Ayat yang ketiga ini dikatakan, aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Wah, rupanya hujan itu ada masanya. Kapan butuh hujan? Ketika memang bangsa itu mau mulai menanam, perlu hujan. Jadi pada masanya kita mau menanam, mau mencangkul, Tuhan kasih hujan. Tapi kalau tidak, wah, udah harusnya kita menanam, datang hujan, gak ada.
Itu sebabnya kalau di kampung kita tidak mengikuti waktu-waktu itu, wah, kita bisa tidak ada panen. Itu sebabnya orang-orang tua kita di kampung, wah saya harus pulang sebab udah waktunya ini mau panen. Oh sekarang kami harus ke sana, waktunya untuk ini. Kalau itu terlewatkan, kita tidak dapat apa-apa. Karena musimnya, musim hujan ada. Jadi Tuhan katakan, pada musimnya aku akan memberi kamu hujan. Rupanya hujan itu dari Tuhan. Ada musimnya. Jadi ada masanya, ada periode sekian curahan hujan itu, tidak lebih, tidak kurang. Dan kalau tidak musimnya, Tuhan masih udah harusnya berhenti musimnya hujan itu, tapi terus hujan, lamanya terus hujan, maka banjir dan rusak. Jadi semua ada musimnya Tuhan taruh. Dan kalau tidak lagi mengikuti musimnya, ada kebanjiran dan kerusakan daripada tanaman-tanaman. Memberi kamu hujan pada masanya, pada musimnya. Jadi sebenarnya hidup ini ada masa, ada musimnya. Kita harus ikuti masa musim itu. Seringkali kita lupa pada masa musim. Kalau kita waktu anak-anak umur sekian, masa anak-anak nikmati, masa remaja nikmati, masa pemuda nikmati, masa usia udah mulai mau menikah, jalankan. Sebab Tuhan mengatur siklus hidup manusia, baik secara pribadi, secara fisik, secara mental, secara pola berpikir ada dalam diri kita, Tuhan atur. Demikian juga alat reproduksi dalam tubuh kita, ada masanya. Ada masanya masih anak-anak, masih remaja, masa usia sekian udah kurang gagah buat laki-laki. Masa usia sekian udah kurang subur bagi wanita mungkin. Jadi saudara, kita perlu ikuti fase itu. Kalau tidak, ada pengaruhnya. Semua dalam hidup kita ada fasenya. Ada mulai berpikir dewasa, ada mulai berpikir seperti layaknya sudah menikah, dan lain sebagainya. Jadi dalam hidup ini ada masanya. Kami di pastori memang seperti itu. Bapak Gembala sebagai imam kepala rumah tangga itu selalu kita memang masa itu Bapak Gembala atur schedule seperti itu. Dan sebab kalau lewat masa itu sudah lain. Masa mau panen, kerjakan. Masa menabur, kerjakan. Masa kuliah, kerjakan. Jangan udah tua kuliah susah. Ya, masa pacaran, kerjakan. Kalau udah tua pacaran susah. Seperti itu. Ada aturannya. Itu sebabnya Maria juga begitu. Perempuan muda itu begini bertemu dengan yang muda bernama Yusuf begini. Begitulah diatur oleh Tuhan. Jadi saudara, kita harus ikuti musim. Maka aku akan memberi hujan pada masanya. Dan kita lihat di sini, aku yaitu Tuhan akan memberi kamu. Tuhan memberi. Prinsip nomor satu adalah Tuhan suka memberi. Kepada siapa diberi? Kepada manusia yang mau tadi mendengar. Memberi. Apa yang diberi? Hujan, gambaran berkat. Dan hujan yang bagaimana? Terus-terusan hujan kah? Tidak. Pada masanya. Ya, ada masa main-main, ada masa belajar, ada masa ibadah, ada masa bangun, gotong royong misalnya dan sebagainya. Pada masanya. Kalau nggak masanya, Tuhan tidak mau. Ratu Elizabeth, dia tidak akan mau. Dalam biografi dikatakan dia tidak akan mau memakan buah apapun kalau buah itu sudah direkayasa. Dia hanya mau makan buah yang ori dan yang memang dia berbuah pada musimnya. Rahasia awet dia, katanya sehat, umur panjang,
Jangan makan sesuatu yang sudah direkayasa, dipercepat matangnya, yang dicampur ini-ininya, genetikanya diubah, DNA-nya diubah. Karena banyak di dunia diubah-ubah ya. Kenapa kita bisa menjumpai misalnya anjing yang terlalu kecil, ada yang badannya terlalu besar, matanya terlalu besar, itu diubah gennya dari aslinya. Yang ras besar begini, badan besar kaki pendek, disiksa binatang itu dengan dirubah genetikanya, kromosomnya dirubah. Tuhan marah. Ya, dicampur, disilang sedemikian rupa, dan itu merusak. Saudara, hidup ini ada masanya. Aku akan memberi. Tuhan sanggup memberi bagi orang yang tidak berhala, bagi orang yang ingat hari Sabat, bagi orang yang menguduskan bait Allah, dan bagi orang yang menurut Tuhan. Dia akan beri hujan pada masanya. Kalau saudara udah masanya mau Tuhan berkati, Tuhan kasih rezeki, ingat dari atas, Tuhan kasih. Tuhan kasih, itu janjinya. Amin. Sebenarnya dia sanggup kasih loh, dia sanggup kasih. Aku akan memberi kamu hujan pada masa, sehingga kalau udah Tuhan kasih saudara, nggak ada orang yang bisa macam-macam. Sehingga tanah itu yang tadinya kering, tanah itu memberi hasilnya. Tuhan kasih hujan pada masanya, turun ke tanah, dan tanah itu menerima berkat itu, dan tanah itu memberi hasilnya. Siapa membuat berhasil tanah itu? Tuhan. Karena hujan yang turun itu dari Tuhan, menghasilkan hasilnya. Dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Rupanya supaya ada berhasil yang kita tanam. Hujannya dari langit, hasilnya dari tanah, dan yang kita tanam itu ada buahnya, memberi buahnya. Itu perintah Tuhan, dan ada hasilnya. Banyak orang saudara melakukan sesuatu tidak memang bertumbuh, tapi tidak menghasilkan buah. Bertumbuh, tapi tidak menghasilkan buah. Turun hujan, tapi tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ada berkat, tapi tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ada tanam-tanaman, tapi tidak ada buahnya. Ngeri kali. Artinya tidak berhasil. Ada anak, tapi tidak bisa diatur. Ada, tak bisa membantu. Ngeri ya. Jadi jangan asal ada. Jangan asal ada. 5 anak kita, semua bikin pusing. Ladang semua ada tanam-tanaman, tak satu yang berbuah. Ngeri gak? Kita tebang aja semua. Jadi saudara, perlu kita lihat itu. Tuhan tidak mau dia dibuatkan berhala. Tuhan mau kita ingat beribadah kepada Dia. Kita mau menghormati baik Tuhan kuduskan. Kita mau menuruti perintah Tuhan. Dan hasilnya adalah Dia memberi. Dikatakan memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu. Artinya Dia kasih kita ladang. Dan ladang kita itu menghasilkan, memberi buahnya. Lanjut ayat ini. Ayat yang ke-6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Saudara udah dapat begitu berkat, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman. Ada orang punya rumah tapi tidak ada damai sejahtera. Tidak bisa berbaring di situ. Sikit-sikit dikejutkan. Dikejutkan apa? Sakit. Dan sampai balik ada masalah, dikejutkan ada saja. Zaman sekarang ini, kalau kita tidak takut Tuhan, banyak hal mengejutkan kita ya. Ya, baru tidur sedikit, aduh, ada apa nih? Aduh, dikejutkan. Tapi bagi orang-orang yang tadi katakan, aku akan memberi damai sejahtera. Damai sejahtera itu dari Tuhan, saudara. Damai sejahtera, rezeki, bisa kita berbaring tenang, itu pun dari Tuhan. Mari kita lihat kuncinya, saudara.
di ayat yang kelima, ayat pokok kita. Ayat yang kelima, lamanya musim mengiring dalam hidup. Dalam kita berladang, bersawah, ada satu fase namanya mengiring. Mengiring artinya memisahkan gandum dari tangkai-tangkai. Ada berbagai cara memisahkannya, ada dengan cara memukul-pukul padi atau gandum itu supaya lepas bulir-bulirnya dari tangkai-tangkainya. Ada dengan menginjak-injak. Jadi masa menginjak-injak itu butuh orang. Nah, cukup satu orang. Ya, jadi ramai-ramai melepaskan bulir-bulir gandum dari berkas-berkasnya. Dan dikatakan lamanya musim mengiring, musim menginjak, musim melepaskan bulir-bulir itu sampai kepada musim yang ini masih mau dikumpul-kumpul, dipisah-pisah. Udah datang lagi musim memetik buah anggur. Kita lihat perbedaannya. Padi atau gandum itu sesuatu karbohidrat yang harus kita konsumsi, makanan padat. Anggur lambang sukacita, lambang kenikmatan, lambang obat yang diminum, yang dimakan, yang diminum Tuhan berurut. Ini belum lagi selesai, udah datang lagi berkat. Jadi berurut berkat itu. Musimnya mengiring, lanjut berkat itu datang memetik anggur. Ya, sampai kepada musim memetik anggur. Artinya apa? Ada orang yang tanam padi di keluarga kita. Dari keluarga kita juga ada yang tanam anggur. Ada hasilnya. Artinya saudara, kita hidup itu nggak boleh jalan sendiri. Di rumah juga begitu. Semua mesti terlibat. Musim memang lagi melirik. Benar-benar kita melirik untuk kita makan. Untuk yang kita minum, anggur. Mulai memetik, kita petik. Sebab kalau tidak dipetik pada musimnya, sama dengan padi, kalau tidak diirik pada musimnya, tidak kita sabit dan tidak lepaskan, udah tua, udah matang, rusak padi itu. Ya Pak ya? Kalau udah padi, udah tua, udah runtuh, udah penuh, udah beras semuanya padi itu, dan kita tidak sabit, tidak segera keringkan, lepaskan, jemur, rusak. Jadi mesti dikerjakan dengan baik. Demikian juga anggur, kalau udah masak mesti dipetik, kalau tidak jatuh dan dimakan hewan, sia-sia semuanya. Jadi saudara, perlu banyak tangan bekerja. Artinya kita bersama-sama kalau mau maju, kita bersama-sama bekerja. Artinya ada berkat berkelanjutan, baru dapat berkat ini, datang lagi berkat ini. Wah, senang gak di dalam Tuhan seperti itu? Senang sekali ya. Itu janji Tuhan loh, janji Tuhan, aku akan memberi. Aku akan memberi. Itu janji Tuhan tidak pernah bohong. Selama kita mulai belajar, ikuti, andalkan Tuhan. Yakinlah, yakinlah. Kalau zaman sekarang doa dijawab Tuhan, dia bisa memberi. Kemarin kami pas ketemu sama di pengumuman, dibilang ketua, kami bilang, aduh, aku selama sekian lama menjadi parhata, jadi di pesta yang aku yang menjalankannya. Kemarin lagi ramai kali, dan aku enggak katanya, selesai mereka, hujan terus sebelumnya, pas sampai itu enggak hujan, habis sampai itu hujan ya. Orang sendiri yang cerita, biarlah orang lain yang menyaksikan berkat itu. Ya, semua bagus ya. Orang yang bercerita nggak perlu kita cerita. Jadi saudara, ikuti, hari-harinya Tuhan akan memberkati kita. Lamanya musim mengiring bagimu, bagi kita akan sampai, artinya tidak berhenti, nggak berhenti berkat itu, sampai lagi ke berkat, dapat berkat beras berkali-kali. Kalau kita ditobakan begitu yang dapat lagi, mungkin buah-buahan, wah, ada lagi jeruk, ada lagi nanas, atau salak atau apalah, ada lagi berkat, benar gitu. Musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur. Berapa lama panen, berapa hektar, panen.
sampai kepada sampai musim menabur, nabur lagi. Dan dikatakan oleh Tuhan, kamu akan makan makananmu sampai kenyang. Butong, Bapak Ibu. Amin. Kurang makan tak butong, saudaraku, nggak cukup. Artinya, kenapa nggak kenyang-kenyang? Nggak diri daging, itu artinya. Dan nggak sibuk. Tapi kalau Tuhan memberkati, artinya menjadi sehat kita. Dan Tuhan kasih itu tidak jadi penyakit. Kenyang, puas, cukup, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Baiknya Tuhan itu aman. Sekarang ini banyak tempat yang tidak aman ya. Amin. Banyak kali tidak aman. Kemana-mana kita sekarang lagi zaman-zamannya tidak aman, Bu. Termasuk di Indonesia yang tidak baik-baik saja. Berbagai kota, bahkan negara terus menjalar ketularan dari Indonesia ke Nepal, negara lain lagi terus habis-habisnya. Semakin satu negara takut Tuhan, semakin aman. Semakin kita macam-macam, makin tidak aman. Itu janji Tuhan, saudara yang terkasih. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan belajar, jangan ada ilah lain, berhala yang lain. Apa yang mengikat dirimu yang membuat tidak sehat, buang. Apa saja. Bapak Kepala kemarin memang tidak bisa ikut dalam ibadah, harus pergi ke Medan sama Rena. Kami ada acara yang sangat penting juga dalam jadwal kami yang berkeluarga. Kami ada marhori dinding buat Rena. Itu poin kami. Buat Rena. Sama tahun depan. Semua ada musimnya. Dan saya sebagai Bapak Gembala sangat mengontrol semuanya. Kuliah, kerja, enggak lewat. Umur kita itu 20 nggak bisa lagi nanti. Masanya begini. Kalau tidak, Gembala akan marah. Ada musimnya. Cuma kita bisa berladang. Ya, udah ada, semua ada, udah ada bibitnya. Udah harusnya. Siapa nggak mengamuk? Pastilah mengamuk. Ayo. Sendiri, bagaimana ini? Ada hama, ayo kerja. Begitu hidup ini, saudara. Ada musimnya, dan mesti ada yang kontrol. Dunia ini dikontrol Tuhan. Dia mau kasih berkat dengan mengatakan tadi, ada musimnya ya. Kita udah musimnya melayanilah. Musim menaburlah. Amin. Halo, amin. Ada main-main. Kalau saudara mau sukses, ikuti musim. Berapa waktu yang lalu Ketua Panitia Pembangunan gue bilang, janjian ya, tahun ini kita agak telat memang. Jangan lewatkan janji menabur. Halo, amin. Kalau mau Tuhan berkati, mesti menabur. Pegang janji itu. Kemarin katanya kalau mau pesta jangan dulu gini. Udah habis berpesta. Ingat janji. Jadi bagaimana mau Natal nanti? Uang lagi pikir dulu Natalnya. Apa kita Natal tanggal 24 saja? Ya terserah jemaat. Tapi pembangunan itu penting. Hanya masanya. Kemarin kami lagi kumpul juga di Purworejo. Hati-hati ya. Bilang, gereja kami ini ada 5 gereja dapat dana hibah sekian. Masing-masing dikatakan gereja harus utamanya dikatakan 100 juta. Gerejanya 100 juta. Di hati Tuhan, pintar kali mereka melobi. Kita dapat berapa? Mereka dapat 100 juta gereja-gereja besar. Apa kemana diam saja?
Jadi memang kita harus bekerja sekarang, harus berbuat sesuatu. Ada anak Tuhan kemarin kasih uang untuk gerbang gereja, nanti akan dikerjakan ya. Jangan kaget nanti ada orang yang berkorban gerbang, tidak bisa disebutkan namanya. Jadi artinya mari kita dikatakan masa menabur supaya ada hasilnya, ya kan? Kalau tadi dikatakan ada mengirik, masa mengirik, kenapa ada mengirik? Melepaskan bulir dari sarang-sarangnya itu, angket-angketnya, karena pernah mereka menabur sehingga ada hasilnya. Ya. Kenapa mereka memanen? Karena pernah mereka menyemai. Jadi kalau saudara mau mendapat sesuatu hasil, ayo kita menabur. Kalau saudara mau mengirik, menaburlah kita. Tidak pernah kita bisa menuai, memanen kalau tidak pernah menabur. Amin Bapak Ibu. Taburlah. Tuhan siap memberkati. Saudara, karena Tuhan berkata, aku akan memberi hujan pada musimnya, hujan berkat. Ada satu pujian mengatakan begini, hujan berkat kan melimpah, itulah janji Tuhan. Pernah dengar lagu itu? Ada janji Tuhan hujan berkat bagi orang yang taat. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, ikuti musimnya. Seperti kata pujian, musim akan selalu berganti. Amin. Ikuti terus musim. Tidak ada yang main. Yakinlah. Udah mau Natal ini, ada pergumulan jemaat. Bapak Gembala kemarin tadi bilang sama anak-anak, kalian harus rajin piket ya, karena Bapak Gembala tanya sama guru sekolah minggu, ada yang bilang nggak mau ngajar sekolah minggu, anaknya bandel-bandel. Kan kalau berpikir ya, apakah saya akan turun langsung sendiri, nggak ada yang mau lagi? Anak mudi yang ngajar sekolah minggu. Ngeri kali kita ini. Kemana anak-anak kita yang dewasa? Apakah saya nanti akan mengajar drama semuanya buat anak sekolah minggu tari-tarian yang sudah kakek-kakek ini? Coba kita pikir. Jadi Bapak Gembala bilang sama guru, kita tahu nggak guru-guru sekolah minggu? Mereka semua hafal. Sini. Yang harus baik-baik, pikir. Supaya mereka mau. Ya, tapi rajin semua. Semua kerja. Artinya saudara, mari kita berbuat sesuatu. Amin. Amin. Saudara nggak malu kalau tiba-tiba nanti di hari Natal Bapak Gembala wirawiri kata orang Jawa.